Jumpa lagi dalam pembahasan instrumen derivatif. Kali ini kita akan membahas tentang put option atau opsi jual untuk spekulasi dan bagaimana akuntansi tentang lindung nilai atau hedging. Untuk membahas put option, kita perhatikan kasus berikut ini. 1 November, PTA memprediksi saham PT Berdaya akan turun 3 bulan kemudian. Harga saham PT Berdaya saat ini adalah 3.000 per lembar saham. PTA membeli kontra opsi menjual atau put option saham PT Berdaya untuk 20.000 lembar dengan membayar premi opsi 200 per lembar saham. Harga pasar saham PT Berdaya tanggal 31 Desember 2019 meningkat menjadi 3.100 per lembar, sehingga nilai waktunya juga menjadi menurun sebesar 190 per lembar. Pada tanggal 10 Januari 2020, harga saham PT Berdaya menurun menjadi 2.500 per lembar. Ini sesuai dengan harapan. Karena PTA membeli opsi karena harapannya saham PT Berdaya turun sehingga dia memiliki opsi untuk menjual seharga 3.000 bukan seharga 2.500. Nah, bagaimana kita menganalisa transaksi ini? Pada saat pembelian kontra opsi atau put option, harga sepakatan sama dengan nilai pasar saham sehingga nilai intrinsiknya sama dengan 0. Maka premi opsi yang dibayarkan dicatat, kontra opsi saham opsi jual 4 juta di debit, kemudian kreditnya adalah kas. Tanggal 31 Desember 2019, harga pasar saham Berdaya meningkat menjadi 3.100 per lembar. Apa artinya? Artinya PTA kehilangan kesempatan untuk menjual 3.100 karena dia tadi mengikat kontrak 3.000 per lembar saham. Apakah dia untung atau rugi? Dalam kasus ini tentunya dia akan rugi 100 per lembar saham. Dia kehilangan kesempatan memperoleh 100 per lembar saham. Jadi dikalikan 20.000 lembar saham, maka dia akan mengalami kerugian 2 juta. Namun, karena belum dieksekusi, maka kerugian tersebut belum direalisasi. Maka, tanggal 31 Desember, PTA mencatat penyesuaian di jurnal, debitnya untung rugi yang belum direalisasi di debit 2 juta. Kenapa di debit? Karena dia akan mengalami rugi. Kemudian dikreditkan kontra opsi saham sebesar 2 juta. Per 31 Desember, berapakah nilai buku dari kontra opsi saham? Ya benar, 2 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2019, harga pasar dari kontrak opsi yaitu nilai waktunya 190 per lembar. Artinya kontrak opsi tersebut menurun. Sehingga PTA harus mencatat rugi didebitkan yang belum direalisasi sebesar 200.000 dan mengurangi kontrak opsi saham di kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 10 Januari 2020, PTA mengeksekusi kontrak. Artinya sebelum jatuh tempo, sebelum kadaluarsa, PTA mengeksekusi kontrak. Pada saat ini PTA memperoleh keuntungan. Kenapa? Karena harga sahamnya itu 2.500 per lembar saham. Kontraknya 3.000. Artinya apa? Pada tanggal ini sebenarnya PTA bisa memperoleh kesempatan membeli saham tersebut pada harga pasar yaitu 2.500 kali 20.000 lembar dan menjualnya pada harga kontrak 3.000. Sehingga keuntungannya itu 10 juta. Tapi tanpa harus melakukan itu, dia hanya memperoleh netnya saja dari broker, maka dia memperoleh kas 10 juta, keuntungan penyelesaian kontrak opsi saham 8.200.000,
Dan kontra opsi saham atau opsi jual itu 1.800.000. Dari mana 1.800.000? Coba perhatikan bahwa tadi harga nilai dari premi yang dibayarkan adalah 4 juta, ini dia. Kemudian karena harga saham naik 3.100, maka kontraknya jadi menurun 2 juta. Kemudian dari penurunan nilai waktu 200.000, sehingga kontra opsi saham memiliki nilai terbawah 1.800.000. Jadi dari keseluruhan kontra opsi tersebut, kontra opsi jual, PTA memperoleh keuntungan neto 8.200.000. Kita sekarang membahas tentang derivatif untuk lindung nilai atau hedging. Derivatif dapat juga digunakan oleh entitas untuk melindungi aset dari risiko penurunan nilai atau risiko kenaikan suku bunga atau kurs mata uang. Ada 2 jenis lindung nilai atas nilai wajar dan lindung nilai atas arus kas atau cash flow hedge dan fair value hedge. Kita membahas tentang lindung nilai wajar atau fair value hedge. Entitas menggunakan derivatif untuk melindungi aset dan liabilitas dari risiko perubahan nilai wajar aset atau liabilitas atau dari komitmen. Entitas biasanya menggunakan beberapa jenis lindung nilai atas nilai wajar. Misalnya, perusahaan menggunakan swap suku bunga untuk melindungi risiko yang akan berdampak pada perubahan suku bunga, atau menggunakan put option untuk melindungi risiko dari ekuitas investasi yang akan mungkin menurun nilainya. Kita ambil contoh dari put option untuk melindungi dari penurunan nilai investasi. Misalnya 1 Agustus 2019, PT Anta membeli saham PT Ben-Hur 2.000 per lembar saham. Jumlah yang dibeli itu 1.000 lembar saham. Dibeli tidak untuk diperdagangkan atau sering disebut bukan trading investment, tetapi ready to sell atau investasi siap untuk dijual. Tentunya ketika mencatat investasi, membeli investasi didebitkan adalah investasi untuk siap dijual didebit sebesar 2.000 kali 1.000 lembar, kasnya 2.000 kali 1.000 lembar. Kemudian tanggal 31 Desember 2019, harga saham PT Ben-Hur di bursa naik 2.500. Artinya saham yang dibeli 2.000 tersebut meningkat nilainya Rp500. Biasanya dalam akuntansi dia akan mencatat untung yang belum direalisasi 500 per lembar saham. Tanggal 2 Januari 2020, untuk melindungi dari penurunan harga saham, maka PT Antah meminta broker untuk membeli opsi jual atau put option saham PT Ben-Hur pada harga 2.500 untuk 1.000 saham PT Ben-Hur. Untuk itu PT Anta membayar premi sebesar 1.000 per lembar saham untuk masa 3 bulan. Jadi artinya PT Anta dengan memiliki put option itu, dia memiliki kesempatan untuk menjual saham PT Ben-Hur pada harga saat ini. Harga saat ini berapa? Harga saat ini adalah 2.500 per lembar saham. Jadi dia tidak mau turun lagi, maka dia membeli put option. Tanggal 1 Maret 2020, harga saham PT Ben-Hur turun menjadi 1.800. Artinya dengan kontrak opsi, dia tidak akan menderita kerugian 2.000.
200 dari 2000 menjadi 1800 karena dia mengikat atau membeli kontrak opsi jual seharga 2.500. Jadi PT Antah akan terlindungi dari penurunan harga pasar saham. Kita lihat contoh lindung nilai arus kas. Entitas menggunakan lindung nilai arus kas untuk melindungi entitas dari risiko penurunan arus kas. Biasanya lindung nilai arus kas menggunakan instrumen derivatif, future atau forward. Apa itu? Future atau forward itu kontrak antara dua belah pihak untuk menyerahkan atau untuk menerima barang atau jasa di masa yang akan datang. Future atau forward itu sebenarnya mirip. Bedanya kalau instrumen future dia menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan kontrak. Jadi ada pihak ketiga hadir dalam kontrak tersebut. Sementara forward tidak. Dia cukup dua pihak yang bertransaksi mengikat kontrak perjanjian. Ya, jadi future atau forward itu bedanya hanya future menggunakan jasa pihak ketiga, biasanya bursa. Nah, kita lihat kontrak forward, contohnya PT Sarindo, ini perusahaan yang bergerak dalam perdagangan komoditi pertanian. Dia memprediksi harga komoditas akan menurun 6 bulan ke depan pada saat panen raya. Ini sering terjadi. Untuk melindungi supaya dia bisa menjual pada harga saat ini, dia mengikat kontrak forward. Bisa dia ikat kepada calon pembeli barangnya, atau bisa saja dia mengikat forward untuk selisihnya, kemudian dia menjual di pasar. Kontraknya itu adalah 10.000 ton untuk harga saat ini, yaitu 5.000 per kilogram. 10.000 kilogram pada harga saat ini, yaitu 5.000 per kilogram untuk 6 bulan ke depan. Kontrak ditandatangani tanggal 1 Maret 2019. Pada saat kontrak ditandatangani, tidak ada pencatatan ke jurnal umum karena nilai kontrak sama dengan nilai pasar saat itu. Kita analisa, pada saat akhir kontrak, harga komoditas pada saat itu 4.500. Wah, luar biasa. Artinya, kalau lihat harga jualnya, seharusnya PT Sarindo ini akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena dia pada saat itu, pada saat kontrak ditandatangani harga 5.000 per kilogram. Pada saat kontrak berakhir 4.500, jadi ada penurunan 5.500. Sehingga dia rugi 500 kali 10.000 kilogram, dia rugi 5 juta. Namun karena dia mengikat kontrak forward, kerugian itu tidak dialami. Ya, bisa saja dia menjual langsung dengan harga 5.000, tetapi bisa saja begini, dia minta selisihnya 5 juta, tapi dia menjual di pasar umum dengan harga 4.500 kali 10.000. Dengan demikian PT Sarindo akan terhindar dari kerugian karena barangnya tidak bisa dijual seharga 5.000. Nah, kita lihat kontrak future. Tanggal 1 September 2019, PTA mengikat kontrak future untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium dengan harga $300 per metrik ton. Kontrak berakhir Januari tahun 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, harga beli aluminium di pasar meningkat menjadi 350 per metrik ton. Bayangkan, kalau meningkat begini, PTA tidak bisa membeli bahan baku murah, sehingga dia harus membeli bahan baku mahal sebesar 350 per metrik ton. Tapi karena dia sudah mengikat kontrak future, dia akan terhindar dari kerugian tersebut. Pada saat akhir kontrak future, harga aluminium di pasar masih $350 per metrik ton. Kita lihat pencatatan akuntansinya. 1 September 2019 tidak ada pencatatan ke jurnal umum waktu kontrak ditandatangani. 31 Desember 2019 dicatatlah untung rugi yang belum direalisasi. Didebitkan kontrak future meningkat 50.000,
untung atau rugi yang belum direalisasi yang dicatat nanti di other comprehensive income dan diklasifikasikan di ekuitas di neraca 50.000. Kemudian tanggal 31 Januari 2020 perusahaan tersebut membeli aluminium dengan harga pasar. Debitnya sediaan aluminium pada kas. Dan sebaliknya juga dia menerima kontrak future, dia menerima kas $50.000 dan mengkreditkan kontrak future 50.000. Artinya tanggal 31 Desember tersebut kontraknya sudah selesai. Nah, dengan demikian dia terhindar dari pembelian komoditas dengan harga pasar saat ini yang meningkat terus-menerus dan dia terlindungi dari kerugian atau atas pembelian sediaan pada harga yang lebih mahal. Demikianlah pembahasan tentang put option dan hedging. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.